Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semuanya bukan? Pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita PPKN masih bab 3. Dan sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada minggu yang lewat kita sudah membahas tentang bab 3, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencatat dari buku PPKN-mu tabel yang ada di halaman 63 tentang perbandingan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dan demokrasi liberal itu atau disebut demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Dan demokrasi sosialis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya. Nah, itulah pengertian daripada ketiga demokrasi tersebut. Di bukumu dapat kamu melihat perbandingan daripada ketiga demokrasi, dan semuanya itu kamu lihat bagaimanakah pelaksanaan demokrasi liberal, demokrasi sosialis, dan demokrasi Pancasila. Jadi negara kita melaksanakan demokrasi Pancasila. Nah, kita lanjutkan bahwa di negara Indonesia ada dilakukan dengan dua cara pelaksanaan daripada demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang dimaksud dengan demokrasi langsung itu adalah pelaksanaan pemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan juga pemilihan wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Nah, pemilihan secara langsung kepada presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh rakyat. Demikian juga pemilihan terhadap kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah kota madya. Demikian juga pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di badan legislatif di pusat, di provinsi, dan di kabupaten kota. Kalau di pusat disebut DPR, di kabupaten disebut DPRD kabupaten, di provinsi disebut DPRD provinsi, di kota madya disebut DPRD kota madya. Kemudian kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat di dalam pemerintahan. Kita lihat anak-anakku semuanya, peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara-cara berikut. Jadi masyarakat Indonesia berperan, ya. Masyarakat Indonesia itu sama haknya, dapat dipilih dan dapat memilih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita lihat pengisian daripada rakyat untuk keanggotaan MPR, karena anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Itu ada dibuat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada yang B, pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Ada di pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga C, pemilihan keanggotaan DPD. Ya, ada di pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian D, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung ada pada pasal
6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada di pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, dalam pemilihan kepala daerah ini ada kepala daerah provinsi yang dikepalai oleh gubernur, kepala daerah kabupaten yang dikepalai oleh bupati, dan kepala daerah kota Madia yang dikepalai oleh wali kota. Kemudian kita teruskan. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Peran rakyat dalam mewujudkan kedaulatan tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dapat berperan aktif memberikan masukan, usulan, kritikan yang objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan dengan melalui lembaga perwakilan rakyat. Bisa melalui media massa dan juga dapat melaksanakan unjuk rasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dapat melalui perwakilan rakyat, contohnya rakyat bisa menyampaikan secara langsung kepada DPRD, dan juga dapat melalui media tulis atau media cetak seperti koran-koran. Bisa juga melalui media elektrik seperti TV dan sebagainya. Kemudian melaksanakan unjuk rasa, demonstrasi itu, ya, apabila masyarakat ini menyampaikan pendapatnya bisa dengan unjuk rasa atau demonstrasi, asal tetap melaksanakannya di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau sering disebut luber dan jurdil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. Ada asas langsung yang mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Kemudian B, yaitu asas umum, mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak untuk mengikuti pemilu tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Artinya, setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan, contohnya warga negara yang sudah berumur 17 tahun ke atas, yang sudah memiliki KTP, dia dapat mengikuti pelaksanaan pemilihan umum. Jadi di dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak dibedakan di sana jenis kelamin, sukunya, agamanya, rasnya, pekerjaannya. Semua sama-sama dapat melaksanakan atau memberikan suaranya pada pemilihan umum. Kemudian bebas, memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Jadi tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan kita, baik itu presiden atau kepala daerah ataupun badan-badan legislatif. Kemudian rahasia, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Kemudian jujur, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yaitu adil, menjamin bahwa setiap pemilih
dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, ya, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, inilah yang disebut sebagai asas pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil, ya. Kemudian kita lihat makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat di berbagai kehidupan. Nah, contoh demokrasi yang dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah, ya, contohnya di dalam pemilihan ketua kelas, ya, sekretaris, bendahara. Demikian juga di dalam OSIS, ya, organisasi intern sekolah. Itu dapat dipilih ketua OSIS, ya, kemudian sekretaris OSIS, bendahara OSIS. Itu di lingkungan sekolah. Kemudian pembuatan tugas-tugas oleh anggota di ruangan kelas, petugas penyapu kebersihan setiap harinya. Demikian juga di masyarakat. Itu juga dilaksanakan demokrasi. Contohnya masyarakat membuat organisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Maka mereka membuat satu perkumpulan. Maka dipilih siapa ketuanya, anggotanya, memilih siapa sekretaris dan bendahara. Demikianlah pelaksanaan daripada demokrasi di masyarakat. Anak-anakku semuanya, semua tadi sudah kita bahas mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Semoga anak-anakku dapat mengerti. Dan tugas kamu di rumah yang pertama, mencatat ke dalam buku catatanmu dari video ini atau dari buku PPKN kelas 9 halaman 63 sampai halaman 66. Yang kedua, melaksanakan tugas mandiri halaman 66, tugas mandiri 32. Kemudian yang ketiga, membuat 3 contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah. Selamat mengerjakan, terima kasih.